Udah 7 hari ya pergian dari almarhum, seperti apa mungkin yang dirasakan dan kehilangan, apalagi kan 7 hari mungkin semakin sepi lah nggak ada almarhum dari udah yuk Semakin sepi ya di hati, apalagi ya dari malam-malam, tapi udah ngerasa tenang, udah ngerasa ya lumayan juga. Kebetulan saya ditemenin sama kakak saya, kakak ipar saya juga, semua keluarga besar kadang ada di rumah. Jadi ya kalau dibilang sepi belum terlalu sepi, cuma kalau di hati ya sepi ya, karena kan biasanya ketawa, bercanda, ngobrol. Udah 7 hari ya kita nggak terasa, cuma ya kita ikhlasin, mudah-mudahan ke depannya kuat. Yang benar-benar terasa mungkin saat 7 hari kepergian tuh apa sih yang kehilangan, momen-momen kayak suaranya kah, atau mungkin kelakuannya kah di rumah, seperti apa, masih terbawa mimpi gitu mungkin? candaannya dia kalau tiap bangun tuh suka bercanda, jadi kita ketawa ya, humornya tuh humornya tinggi gitu. Dia selalu bikin kita tersenyum, tertawa, nggak selama hidupnya begitu. Kalau dia ada kita selalu ketawa sih, ada aja jalannya gitu. Itu yang merasa kita kehilangannya. Tiap hari dia pasti membuat kita selalu tertawa, senyum dengan canda-candaannya dia, humor-humornya dia, lawak-lawakannya. Mungkin saat sebelum maaf ya Pak, meninggal sendiri juga, sebelum meninggal juga tetap mungkin menghibur keluarga ya, suka masih tetap ketawa-ketawa. Kalau sama saya ya malam sama pagi masih bercanda lah, kayak dia biasa panggil saya, biasa kita rencana nonton bola tapi ternyata nggak jadi nonton bola. Masih dia setiap omongan dia memang lucu sih ya, jadinya kadang ya kangen sih. Sudah sempat dimimpikan mungkin? Sudah sempat dimimpikan? Ya 2 malam lalu saya ya sempat datang, ya cuma gitulah ya, alhamdulillah lah didatengin, akhirnya dimimpiin. Kita kan dikenal publik kan orang yang humoris, mungkin di rumah sendiri seperti apa sih? Sama iya, nggak Tetap beda humoris sama. atau lebih tegas gitu ke keluarga? Kalau kita humorisnya nggak ada tegas-tegasnya. Selalu bercanda orangnya. Sama kakek sering bercanda, kita bercandain, pokoknya kedengaran suaranya udah langsung dong. Berarti di rumah sama di TV sama aja ya? Sama. Nggak ada bedanya. Anda mungkin ada detik-detik mungkin saat kesepian sendiri nih, ada mungkin kayak saking nggak kuatnya sampai mungkin menurunkan foto-foto almarhum di rumah, ada kayak gitu-gitu nggak sih? Saya pasang, anak saya pun pasang. Istilahnya setiap pagi dia masih say good morning pak, makan dia masih tawarin, makan pak, kayak gitu. Yang kebetulan tadi juga kayaknya dia masuk ke anak saya apa gimana, saya nggak ngerti. Ternyata anak saya ngelakuin hitungan box. Kita kan bikin box ini nih, dia ngitung seperti papanya ngitung. Makanya saya bilang, oh, ini pintar banget nih. Jadi langsung 45, 50, 55, 60 langsung kayak gitu. Dan papanya kan biasanya kalau itu emang dia pintar matematika juga ya. Jadi makanya saya bilang, ayo udah, Remin hebat, saya bilang gitu. Coba pas ini mungkin lagi datang kali. Dia tahu kita rame mau ngerayain atau mau syukuran buat dia, buat almarhum, mungkin lewat anaknya. Mungkin saat 7 hari dari kemarin sampai saat ini, mungkin pernah nggak tiba-tiba kayak memanggil pak gitu, tiba-tiba refleks gitu? Saya, kalau saya sih enggak, dan saya juga kagak pernah pah ya kalau manggil kita, jadi nggak pernah. Anak saya aja paling bangun tidur, atau tiba-tiba duduk hadap saya, dia senyum aja terus udah tidur lagi, kayak gitu. Yang biasanya nggak pernah kayak gitu. Kalau saya sih nggak kelepasan juga sih, paling ya biasain panggil kalau kita ngapa-ngapain, yang biasanya memang kita izin, kita ngomong mau makan atau mau ini, paling ya kita kayak ngomong sendiri aja gitu. Yang paling kangen di spot rumah apa sih kalau misalkan lagi berdua sama suami sendiri? Mungkin di teras kah, atau mungkin di Kita mah satu kamar itu ya, kamarnya nyuplek ya istilah kata, jadi tempat tidur deh. Suka bercanda sama anak, ngelipikin dia, suka dorong-dorong dia sampai jatuh dari tempat tidur kadang. Ya itu aja, memang semua di situ.
Selama 7 hari ini mungkin mengobati rasa rindunya mungkin seperti apa sih tante, mungkin walaupun baru 7 hari. Baju-baju beliau rindu. Saya nyanyiin lagu-lagu dia, lagu-lagu kenangan kita. Iya, rencana ini tadi saya bilang sama kakak saya, sama kakak Kawanti, nanti kita nyanyiin lagu-lagu abangnya ya habis acara ini. Kan dulu dia penyiar, saya kebetulan fansnya, jadi sering dikirimin lagu kan. Jadi saya mau nyanyiin sekarang buat dia gantian. Ada banyak lah. Banyak lagu. Satu lagu nggak sih tante yang mungkin menjadi momen untuk tante dan almarhum? Pertama kali saya ngeliat dia waktu dia jadi penyiar itu ada lagunya. Tahun berapanya? Tahun aduh malu nanti kalau dikasih tahu. Tahun 2018. Ya tahun 2008. Iya 2018 betul. Ada momen apa mungkin tante di 2008 sorry. Iya kan 2008. 19 lah. Iya 2008. Waktu saya umur 18 ada 1998 jadi pada lupa tahun ya. momen apa yang paling terekam mungkin itu dari lagu tersebut mungkin ya? Saya minta lagu itu diputerin sama operator waktu itu dia nangis sedikit. Waktu pas ngeliat, pertama kali saya ngeliat sosok teman Templar waktu itu. Atau mungkin bisa dibilang dikategorikan cinta pandangan pertama mungkin. Jadi ketawa. Saya suka sama suaranya lebih dulu sebetulnya. Pas ngetawanya, loh kok kayak gini. Betul. Tapi iya pelecehan, nggak apa-apa ya abangnya, maaf. Cuma waktu itu saya nggak ngerasa yang kok orangnya kayak gini. Kadang ngeliat, istilah gue nggak mau orangnya kayak gini. Nggak ngerti kenapa ya. Ya malah kalau nggak tobat ketagihan, kata abangnya malah ketagihan. Enggak sih, maksudnya saya ya biasa aja gitu. Jadi datang lagi. Ada mungkin pencapaian almarhum yang belum tercapai nggak sih tante, yang lagi cita-cita ke tante belum sampai ya? Kalau untuk keluarga kita ya, maksudnya saya secara rumah tangga yang ngebesarin anak kita, Remino. Kan dia mau masuk SD nggak jadi nih karena umurnya nggak muat kan, nggak boleh kalau dia belum cukup karena 6 tahun. Kita mau sekolahin TK, tadinya mau bawa dia nganter anak kita nih pertama kali masuk TK, jadi ya nggak kesampaian. Jadi ya memang niat kita yang ngebesarin Remino untuk jadi anak hebat, insya Allah. Tapi mungkin ini kan tante baju-baju almarhum yang lama mungkin sampai sekarang tante kayak sebelum tidur tante cium-ciumin dulu kah, atau apa saking kangennya? Enggak, saya tidur di bantal yang dia tidurin sebelumnya sekarang. Jadi di bagian dia. Biasanya kan saya di sebelah sini, jadi saya di pinggir di bagian dia tidur. Jadi bantalnya belum saya ganti. Spray guling belum saya ganti, jadi saya tidur di situ. Sampingnya foto dia udah. Tante gimana tuh yang paling spesial banget sampai sekarang? Kalau nanyain sih enggak ya, cuma ya itu kayak tadi saya bilang, kalau pagi dia masih say good morning sama papanya, kalau mau makan dia nawarin papanya, pulang ngaji atau gimana dia selalu bilang papa ya mah. Ya Berarti dia udah paham kah? Udah diberi paham atau gimana? Mungkin kalau untuk kayak istilah meninggal atau enggak ada di kita semua, mungkin dia paham ya, cuma sedetail meninggalnya itu apa ya belum kayaknya. Cuma yang dia tahu papanya udah ke surga gitu aja. Sekarang ada nggak sih tante anak-anak yang pakai baju-baju papanya mungkin saking kangen? Belum sih, karena kita nunggu 40 hari ya biasanya kayak gitu untuk membagi anak-anak, untuk anak-anak, untuk keluarga. Nanti saya memang udah rencana, jadi masih ada di lemari semua, belum ada yang berubah. Jadi nanti memang rencananya pas sudah lepas 40 hari saya bagiin pasti, biar kenangannya nempel di kita terus. Mungkin om ada baju om temenan dipakai sekarang mungkin? Belum kali ya. Nggak muat juga, dia badannya besar, aku kecil. Itu aja, kalau baju temen sama aku nggak muat. Kegedean. Kelihatan minjamnya mana di sini. Tapi sekarang mungkin tante kayak nggak berani masuk kamar kah, saking mungkin takut terngiang-ngiang, atau spot mana mungkin yang nggak berani? Saya malah pengen ketemu, saya bilang biarin aja dia, coba nongolin aja, saya pengen ketemu. Enggak, biasa, semua sama aja, nggak ada yang kita ngeriin untuk nggak masukin atau nggak lewatin, enggak sih. Tante mungkin kan sosok almarhum itu meninggalkan luka yang sangat
memperdalam gitu ya, apalagi banyak juga kerabat dari rekan-rekan artis itu. Makanya kan kita juga tahu bahwa sahabat karibnya ya Cing Abdel kan juga sempat datang ke Makam, nggak sempat menghubungi keluarga. Iya, sama Riko, anaknya, kontekannya sama Riko ya, karena kan memang sebelum istilahnya masih masa hidupnya almarhum, Riko memang sering ikut papanya kan, ikut acara sama Abdel, barengan sama manajemen mereka. Sempat telepon di waktu kita di gereja juga, waktu istilahnya di rumah duka, Abdel juga sempat telepon, terus ngabarin sama Riko juga kan, kayaknya udah Riko juga kan kalau beliau datang ke Jakarta, masa pulang langsung mau ke makam, jadi udah menghubungi Riko, Abdel ke sana, terus ke rumah pulang dari makam hampir ke sini nemuin kita. Apa yang dikatakan sama Cing Abdel ke tante, ke om, ke tante juga? Ya nggak nyangka itu duka cita, nggak nyangka, jadi dia mungkin untuk ngilangin sedih kita ngomongin masa-masa yang lucu-lucu aja. Masa-masa. Atau ada Abdel kan ngomong yang lucu-lucu aja, nggak ada ngomong yang sedih. Waktu kemarin mungkin Cing Abdel di makam tuh sampai nggak bisa berhenti nangis tante. Iya, di sini juga sama. Dia bilang apa, Dia matanya pokoknya kehilangan banget deh. iya, sampai nangis terus di sana juga. Tapi ya, Sepengetahuan keluarga mungkin pertemanan mereka tuh dimulai dari kapan? udah dari masih bujangan kayaknya. Mungkin udah 30 tahunan. Suka duka bersama berarti. Ya bisa dibilang gitu ya, karena Siapa Abdel yang juga baik? temenan bang, apa istilahnya nggak cuma temen sih, sama adik-adik sama papanya Andini juga dulu, sama kita semua, Kita semua Abdel ada. mah udah kayak keluarga. Tapi sering main ke rumah. Iya. Waktu belum itu dia tidurnya di rumah. Iya. Baik sih, dia baik orang. Ada mungkin barang-barang dari Om Temon yang Cing Abdel pengen gitu, gue pengen dong ini biar gue inget sahabat, ada nggak sih tante? Belum ada omongan sih. Tapi nanti ya saya yang kayak tadi saya bilang, mungkin pas nanti Februari coba kita cek, kita tanya mungkin ada barang atau sesuatu yang dipakai sama abangnya, sama temuan maksud saya sama almarhum yang memang Abdel pengen atau pengen disimpan untuk kenangan apa gimana, nanti kita tanya. Tapi sampai saat ini dari Abdelnya sendiri sih nggak ada omongan kayak gitu. Kemarin di rumah nggak berhenti nangis berarti ya tante? Di Abdel nih, Iya. nggak juga sih, malah kita ketawa karena kita nggak mau sedih juga sih. Jadi cerita yang dulu-dulu aja masa pertemanan mereka awal-awal. Tapi nangis di makam aja. Sempet nangis juga sih di sini. Makam iya dia nangis. Waktu awal. Isak-isak banget. Sepertinya sih nggak mungkin Cing Abdel nggak melihat langsung kan dia kan di Amerika kemarin sih. Nyesal banget ya, nyesal banget. Nyesel, makanya dia nangis di kuburan kan, desak-desak karena dia merasa minta maaf, mohon maaf saya nggak bisa datang lagi di Amerika kan. Nangisnya pasti kuburan. Mungkin saat Om Temon sendiri sakit, Cing Abdel tahu kalau misalkan Iya kan itu Nggak sakit. Iya nggak sakit, jadi memang langsung serangan ya Langsung serangan dadakan. jantung dadakan langsung dibawa, ya langsung cepet banget tuh, nggak ada, kita juga nggak ada yang tahu dia sakit atau gimana. Istilahnya kita nggak ngomong dia sakit ya, karena memang dia nggak sakit, itu serangan jantung itu dadakan. Abdel nggak tahu. atau mungkin hari untuk menguatkan anak-anak sendiri seperti apa nih, apalagi kan udah nggak ada almarhum, anak-anak harus kuat, harus fight. Anak-anak ya karena udah kebanyakan udah dewasa ya, pasti ya harus kuat. Saya lebih concern ke yang masih kecil ya, jadi mungkin kita pay attention lebih ke anak-anak yang istilahnya masih sekolah lah. Kalau yang dewasa saya yakin ya kayak kita ya, mau nggak mau istilahnya memang kenyataannya kayak gini, kita harus kuat, kita harus jalanin. Siap. Oke. Apa yang